Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Haja Asyani Agu, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah IKK Sosiologi Keluarga kelas 01 2021. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya Nurfianti sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Tasya Amalia, Erna Nurbiana, Reski Ayu Amanda, Siti Aisyah Permatasari, Marwah Rasyifaa, Hikmah Wardani. Pada presentasi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai manajemen waktu. Langsung saja kita mulai. Saya persilahkan kepada pemateri pertama. Apa itu manajemen waktu dalam rumah tangga? Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan yang menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Menggunakan waktu dengan efektif memberi seseorang kelebihan juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat, serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas dan proyek dengan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal, deadline, atau tempo waktu. Mulanya manajemen waktu disebut hanya sebagai kegiatan bisnis atau kerja, tetapi istilah ini kemudian diperluas dengan memasukkan kegiatan-kegiatan pribadi. Sistem manajemen waktu adalah kombinasi dari proses, alat, teknik, dan metode yang dirancang sedemikian rupa. Manajemen waktu telah menjadi kebutuhan dasar setiap pengembangan proyek sebagai penentu waktu dan ruang lingkup penyelesaian proyek tersebut. Bagaimana cara memanajemen waktu dalam rumah tangga? Cara manajemen waktu dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga tidak mudah dalam manajemen waktu. Keluarga harus pandai dalam mengatur waktunya agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Dan keluarga ada waktu untuk bercengkrama dan berkumpul satu sama lain. Adapun manajemen waktu keluarga yaitu antara lain yang pertama, 1. Diorganisir. Tips pertama untuk manajemen waktu dalam rumah tangga yang baik adalah berusaha mengorganisir semuanya dengan tepat. Artinya semua harus memperhitungkan dan mempersiapkan dengan matang sebelum kita eksekusi. Keluarga bisa mulai dengan memprediksikan beberapa lama waktu untuk mengurus anak, mengurus rumah dan suami, serta beberapa lama yang kita habiskan di tempat kerja. 2. Berbagai tugas dengan anggota keluarga. Sebagai contoh, jika ibu sekaligus ibu rumah tangga yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus rumah, tidak ada salahnya meminta bantuan kepada anak-anak atau suami untuk turut mengerjakan pekerjaan rumah. Bisa mulai dengan meminta anak untuk membersihkan sendiri mainan mereka jika sudah selesai bermain. Walaupun sederhana, hal ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan semua pekerjaan rumah. 3. Belajar untuk mengatakan tidak. Mencoba belajar untuk mengatakan tidak atas permintaan orang lain. Ini juga menjadi salah satu jurus manajemen waktu dalam rumah tangga. Sangat baik untuk dilakukan. Walaupun bukanlah perkara yang mudah dilakukan, terutama jika yang minta adalah orang yang kita sayangi. Anak misalnya, contohnya kita bisa menolak saat anak-anak meminta membelikan makanan cepat saji, padahal sudah memasak makanan untuk mereka. Walaupun anak akan sedikit kecewa, tetapi hal ini akan memberikan pelajaran berharga untuk anak, sekaligus tidak menyiksa untuk melakukan kegiatan di luar yang sudah kita jadwalkan. 4. Buat rutinitas. Salah satu cara mengatur manajemen waktu dalam rumah tangga adalah yang baik untuk membuat rutinitas bisa dilakukan berulang-ulang. Misalnya saja jadwalnya mencuci piring, keperluan rumah tangga setiap hari Minggu. 5.
kerjakan secara fleksibel walaupun semua sudah dijadwalkan dan diatur, namun sekaligus kita tetap harus fleksibel kita semua bahwa pekerjaan rumah tangga itu tidak bisa diprediksikan. Maka dari itu walaupun sudah mengatur rutinitas, namun tetap saja kita harus fleksibel. Apa pentingnya manajemen waktu? Pentingnya memanajemen waktu. Aktivitas manusia bermacam-macam setiap harinya. Namun, waktu dalam satu hari adalah absolut. Satu hari terdiri dari 24 jam, tidak peduli seberapa sibuknya seseorang. Sehingga penting untuk mengatur waktu agar bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Berikut ini adalah alasan penting mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi stres. Dikutip dari The Stress Management Society, manajemen waktu membantu seseorang mengurangi stres dalam jangka panjang dengan memberikan arahan ketika seseorang memiliki terlalu banyak pekerjaan. Yang kedua, lebih fokus mengatur. Pengaturan waktu dalam mengatur tugas yang mana dahulu yang harus dikerjakan, sehingga seseorang bisa lebih fokus terhadap satu pekerjaan dibanding mengerjakan semua dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Pengaturan waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas dalam tugas atau dalam bekerja. Yang keempat, mengurangi sifat menunda-nunda pekerjaan. Jadwal yang jelas membuat seseorang terhindar dari menunda-nunda pekerjaan dibandingkan hanya bermain ponsel atau bermalas-malasan. Mengatur waktu membuat seseorang lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas, sehingga waktu yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apa saja contoh manajemen waktu dalam rumah tangga? Contoh manajemen waktu dalam rumah tangga yaitu 1. Buat jadwal aktivitas mingguan. Salah satu contoh manajemen waktu yang dapat diterapkan adalah dengan membuat perencanaan. Buat jadwal mingguan serta buat juga rencana aktivitas Anda. 2. Rapikan segera. Saat melihat ada sesuatu yang tidak rapi atau tidak pada tempatnya, segera rapikan dan bereskan. Beres-beres dalam skala kecil seperti ini akan membuat rumah Anda senantiasa rapi. 3. Libatkan keluarga. Melibatkan keluarga adalah contoh manajemen waktu yang efektif. Delegasikan sejumlah tugas kepada pasangan dan anak-anak. 4. Buat jadwal bersih-bersih bulanan untuk setiap ruang. Untuk setiap ruang di rumah Anda, buat jadwal bulanan untuk membersihkannya secara menyeluruh. 5. Stok bahan dan alat pembersih. Cara manajemen waktu yang efisien adalah memastikan bahan dan alat pembersih tersedia saat Anda akan bersih-bersih. 6. Buat jadwal mencuci, tentukan hari mencuci Anda. Penjadwalan ini juga akan membantu Anda merencanakan aktivitas lain yang berhubungan dengan mencuci, misalnya melipat pakaian dan menyetrika. 7. Atur tempat dokumen, sediakan tempat khusus untuk menyimpan berbagai dokumen yang datang lewat pos. 8. Susun menu makanan. Salah satu tujuan manajemen waktu adalah untuk membuat aktivitas terlaksana dengan lebih efisien. Mengatur menu akan menghindarkan Anda dari urusan memikirkan menu setiap hari. 9. Buat anggaran bulanan. Pengertian pengelolaan waktu adalah mengatur agar waktu dipakai secara efisien. 10. Beri ruang untuk adaptasi dan improvisasi. Manajemen waktu adalah sesuatu yang seyogianya dapat selalu disesuaikan. Apakah tujuan manajemen waktu? Tujuan dari manajemen waktu itu adalah tidak lain untuk memungkinkan orang menyelesaikan lebih banyak dan lebih baik pekerjaan yang dilakukan dengan cara produktivitas yang paling mungkin. Dengan kata lain, manajemen waktu ini perlu dilakukan untuk mempermudah penyelesaian suatu pekerjaan, lebih lagi jika Anda mempunyai pekerjaan atau agenda yang harus diselesaikan setiap harinya. Berikut ini beberapa rincian mengenai tujuan manajemen waktu dalam rumah tangga. Pertama, mengurangi waktu bekerja dan menyelidiki supaya tercapai penyederhanaan pekerjaan. Kemudian, sumber waktu yang termudah untuk diukur tetapi sukar untuk dimengerti. Waktu dipakai seperti barang karena kita terima waktu dan digunakan. Kemudian, ukuran waktu adalah 24 jam bila menurut jam. Ada pula waktu yang diukur dengan perasaan. Kemudian, membagi waktu untuk bekerja dan bersama keluarga.
Apa saja manfaat manajemen waktu? Manfaat manajemen waktu dalam rumah tangga. Beberapa manfaat manajemen waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen waktu bisa memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk meningkatkan sikap disiplin dan tepat waktu. 2. Membuat seseorang menjadi lebih terorganisir sebagai hasil dari manajemen waktu yang diterapkan dengan efektif. 3. Manajemen waktu yang efektif dapat meningkatkan moral individu dan rasa percaya diri yang dimiliki. 4. Dapat dengan mudah mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan waktu sesingkat dan seefektif mungkin. 5. Manajemen waktu yang efektif dapat membantu mencapai puncak kesuksesan dengan cepat dan dapat mempertahankan puncak pencapaian tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama. 6. Manajemen waktu yang baik dapat membantu perencanaan dan pencapaian target yang lebih baik. 7. Berdasarkan hasil penelitian, orang yang menyelesaikan tugas dengan cepat waktu mempunyai risiko kecemasan dan stres yang lebih sedikit. 8. Manajemen waktu yang baik memudahkan seseorang untuk memprioritaskan tugas dan aktivitas. 9. Manajemen waktu membantu seseorang menerapkan perencanaan hidup yang lebih baik dan memberikan waktu lebih baik berkumpul bersama dengan keluarga. Sekian diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.